A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah mulai. Baru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun. Thalabul ilmi utawi mencari ilmu itu faridatun, itu wajib. Thalabul ilmi utawi mencari ilmu faridatun, itu wajib. Qala ngendika siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi utawi mencari ilmu faridatun, itu wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam, wa muslimatin, dan seorang muslimah. Jadi wajib hukumnya. Jadi kalau yang meninggalkan wajib dosa apa tidak? Ada kesempatan tidak mau belajar, dosa apa tidak? Ada kesempatan untuk mondok pesantren, tidak mau mondok, main HP saja, dosa apa tidak? Wa qala, dan ngendika siapa Nabi alaihi itu tetap atas Nabi, akmalus salat utawi sempurnanya bacaan sholawat, wassalam, dan salam. Utlub, kata Rasulullah, utlub, mencarilah siapa kamu, al-ilma, pada ilmu. Utlub, mencarilah siapa kamu, al-ilma, pada ilmu. Walau bainaka, ay walau kana bainaka, dan walaupun ada bainaka itu antaramu, wa bainahu, dan antaranya untuk mencari ilmu. Di antaramu dan antara ilmu, apa bahrun, apa lautan, minan nari, daripada api, minan nari, daripada api. Mengartikan bawa pulpen, kok jangan diam saja. Paham ya, harus nambal. Jadi kamu menuntutlah ilmu, kamu carilah ilmu, walaupun antara dirimu dan antara ilmu itu ada penghalangnya lautan daripada api, lautan daripada api. Masya Allah, ini sabdanya Rasulullah. Jadi andaikan dirimu, kalau sini sampai Bongo itu ada lautan apinya apa tidak? Ada lautan api apa tidak? Ada apa tidak? Sini Arso ada lautan api apa tidak? Tidak ada. Apalagi cuma begitu, paling-paling jalannya agak sedikit rusak, ya. Itu halangan kecil, itu halangan kecil. Ini kata Rasulullah, andaikan antaramu dan untuk mendapatkan ilmu itu ada lautan api, maka kamu harus mencari ilmu. Pentingnya, wajibnya untuk mencari ilmu. Artinya apa? Kalaupun ada halangan-halangan, itu halangan-halangan kecil. Halangan apa itu? Halangan paling jalannya rusak, atau mungkin jauhnya baru berapa, itu halangan kecil banget. Nah, halangan api saja kamu harus tembus. Halangan lautan api saja harus tembus. Lautan api kalau kamu lewat, bisa enggak kira-kira lewat kamu? Walaupun kamu mati, walaupun kamu hancur, walaupun kamu binasa, harus tetap mencari ilmu. Seolah-olah seperti ini. Pentingnya kita untuk belajar ilmu, perlu harus punya kesungguhan. Wa qala, dan ngendika sahabat Nabi alaihi, itu atas Nabi, afdhalus salat utawi utama-utamanya bacaan sholawat wassalam, dan keselamatan. Utlub, mencarilah siapa kamu, al-ilma, pada ilmu, walau bisin, walau kana al-ilmu bisin, walaupun ilmu itu ada di negara Cina, walaupun ada di negara Cina, artinya maksudnya di tempat yang jauh banget, di tempat yang sangat jauh, cari ilmu, walaupun ilmu itu ada di negara Cina, tempuh ke sana. Wa qala, dan ketika sahabat Nabi alaihi, itu atas Nabi, asrafus salat utai semulia-mulianya bacaan sholawat, wassalam, dan keselamatan, wassalam, dan salam. Utlub, kata Rasulullah, utlub, mencarilah siapa kamu, al-ilma, pada ilmu,
minal mahdi daripada apa itu buayan, daripada buayan ilal lahdi pada sampai liang lahat. Apa kalau masih di apa itu masih digendong itu apa anak kecil? Buayan ya, di apa gendongan, wes gendongan. Kamu walaupun masih kecil apa itu cari ilmu, cari ilmu ya, paham? Minal mahdi daripada apa itu mahdi ilal lahdi sampai liang lahat. Jadi sejak kecil pun kamu harus menanamkan ilmu. Nah ini nih, perhatikan. Dengar apa tidak? Dengar. Walaupun jadi kalau orang tua, perhatikan orang tua kalau ingin supaya anak-anaknya itu sudah senang ngaji, orang tuanya itu sudah mulai ngajarkan ngaji sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan. Ibunya sering baca Al-Quran, ibunya senang ngaji. Ketika masih bayi, perdengarkan ngaji di sampingnya anaknya kamu itu. Anak-anaknya ibunya itu, ibu-ibunya, supaya anak-anaknya senang ngaji sejak kecil, ibunya harus senang ngaji. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Quran, baca hadis di sampingnya anaknya biar dengar, anaknya biar familiar, anaknya biar terbiasa mendengarkan ngaji, mendengarkan zikir, sehingga kalau besar anak ini mempunyai kesadaran itu untuk ngajinya lebih baik. Kadangkala sekarang ini maunya orang tua, pokoknya anak saya harus pinter ngaji, bapaknya nggak seneng ngaji, ibunya nggak seneng ngaji, mainnya Facebookan tok, mainnya HP-an tok, mainnya ngomong rak karo-karoan, tidak ada manfaatnya. Bagaimana mau menerapkan anaknya jadi ngaji ya? Kata pepatah apa itu, buah tak akan jauh jatuh daripada pohonnya. Makanya ini permasalahan anak-anak kok malas ngaji itu harus dipertanyakan orang tuanya. Ya atau tidak? Jadi kalau kamu malas ngaji, tanya kamu, Mak, dulu Mama itu seneng ngaji apa enggak sih, Mak? Ya, Pak, Bapak seneng ngaji apa tidak? Memangnya kenapa, Nak? Kok saya malas suruh ngaji? Kok saya malas suruh mondok pesantren? Itu permasalahannya adalah orang tuanya. Jadi permasalahan pertama itu orang tua. Buah takkan jauh jatuh dari. Jadi kalau umpamanya ada orang tua maling, anakku yang penting bagaimana bisa pinter ngaji, susah. Orang tuanya tidak punya motivasi, semangat anaknya untuk paham? Pokoknya anakku harus rajin sholat. Bapak ibunya tidak pernah ngajarin rajin sholat. Anak-anaknya harus rajin sholat subuh. Bapaknya bangkong terus, ibunya bangkong. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya harus dimulai. Ayo mujahadah sekarang. Kalau memang kenyataannya bapak ibunya seperti itu, anaknya harus sungguh-sungguh mujahadah untuk melawan daripada melawan daripada ke hal-hal yang tidak baik tadi. Wa fil khalasah, dan di dalam ringkasan. Wa fil khalasah, di dalam ringkasan. Kullu ibadatin, utawi tiap-tiap ibadah. Ini Pak kitab Pak. Delok moco-moco. Kullu ibadatin, utawi tiap-tiap ibadah, kasolati, seperti solat, wa zakati, dan zakat, wa saumi, dan puasa, furidot, diwajibkan apa kullu ibadah, fi waktin, dalam satu waktu, duna waktin, tidak dalam waktu yang lain. Kamu diwajibkan solat, zakat, puasa itu hanya di waktu-waktu tertentu. Betul apa betul? Sholat zuhur harus waktu zuhur, tidak terus menerus. Puasa Ramadan harus di bulan Ramadan. Paham apa? Zakat fitrah harus di hari raya Idul Fitri. Wa ta'allumul ilmi, dan utawi belajar ilmu agama, fardun, itu wajib, fi jamil halat, di dalam semua keadaan. Jadi kalau belajar ilmu agama
itu wajib di dalam semua keadaan. Wa auha dan memberikan wahyu. Siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Li Daud pada Nabi Daud alaihi salam. Alaihi itu tetap atas Nabi Daud assalam utawi keselamatan. Ya Daud, kata Allah, ya Daud, wahai Daud, ittakhid, menjadikanlah siapa kamu ya Daud, na'laika pada kedua sepatumu atau kedua sendalmu, min hadidin daripada besi, min hadidin daripada besi. Wa asaka dan tongkatmu, min hadidin daripada besi. Ini pengurus nanti ya, anak-anak yang tidak punya arti harus dicek. Sol. Pengurus, anak putri, pengurus dengar, harus punya arti semuanya. Semua anak ini kitabnya gratis. Gratis apa tidak? Gratis. Kamu bayar apa tidak? Enggak bayar, gratis. Sudah dicarikan apa ini? Tinggal kamu belajar sungguh-sungguh. Harus punya arti sejak yang kemarin. Paham ya? Ya Daud, wahai Daud, ittakhid, mengambillah siapa kamu na'laika kepada kedua sepatu min hadidin, wa asaka dan tongkatmu min hadidin daripada besi. Watlub dan mencarilah siapa kamu Daud al-ilma pada ilmu. Watlub dan mencarilah siapa kamu Daud al-ilma pada ilmu. Hatta yang qati'a, sehingga terputus apa na'laka kedua sepatumu. Hatta yang qati'a, sehingga terputus apa na'laka, hatta yang apa na'laka kedua sepatumu atau sendalmu. Wa yang kasiro dan terpecah apa asoka apa tongkatmu. Wa yang kasiro dan pecah apa asoka apa tongkatmu. Ini saking pentingnya ilmu, sampai diceritakan Allah berfirman kepada Nabi Daud, Daud, bikin kamu sendalmu itu dari besi. Kalau sandal dari besi kuat apa tidak? Tahan lama apa tidak? Tahan lama. Punya tongkat dari besi, kira-kira tahan lama apa tidak? Tahan lama apa tidak? Tahan lama. Walaupun sepatu kamu dari besi yang sangat tahan lama, walaupun tongkatmu dari besi sampai hancur semuanya, maka itu masih harus ketentuan kamu, kewajiban kamu untuk mencari ilmu tetap berjalan bagimu. Pentingnya orang mencari ilmu, pentingnya harus ada mujahadah, pentingnya harus ada kesungguhan. Sungguh-sungguh penting belajar ilmu agama. Maka oleh karena itu bersyukur kalian yang sudah di pondok, bersyukur belajar yang sungguh-sungguh. Yang belum mondok, ayo dengarkan ini, supaya pentingnya anak-anak kita, generasi kita belajar ilmu agama. Paham apa paham? Wakilah dan dikatakan oleh ulama, inna ilmama, sesungguhnya ilmunya perkara, ya ta'allaku yang berkaitan apa ilmama, binafsika dengan dirimu, biman bifi jamil ahwali dalam semua keadaan, itu biman zilatit ta'ami wasyarab, itu kedudukannya seperti makanan dan minuman. La buddha maka wajib, la buddha tidak boleh tidak. La buddha itu la buddha tidak boleh tidak, artinya wajib. Li kulli ahadin bagi tiap-tiap sesuatu min dalika daripada itu ta'am wasyarab. Jadi ilmu yang berkaitan dengan dirimu, masalah toharoh, bagaimana caranya bersuci, itu masalah dirimu. Dengar. Masalah toharoh, masalah bagaimana syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya kita ibadah, hal-hal bagaimana kamu bisa membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana engkau bisa ngerti tafsirnya Al-Quran, bagaimana kamu ngerti tentang hadis-hadisnya Nabi. Ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh tidak ditinggalkan. Seperti kebutuhan diri kita kepada makanan minuman. Kamu hidup butuh makan minum apa tidak? Butuh makan minum apa tidak? Ini wajib, cari kamu bersungguh-sungguh. Begitu juga ilmu yang berkaitan kepada dirimu itu wajib. Yang berkaitan kepada dirimu itu juga wajib seperti itu. Kewajiban seperti itu.
Fa inna hayatal qalbi, maka sesungguhnya hidupnya hati. Fa inna hayatal qalbi, maka sesungguhnya hidupnya hati. Kama anna hayatal badan, kama sebagaimana perkara anna hayatal badan, sesungguhnya kehidupan badan. Bima dengan keduanya. Jadi kehidupan hati itu perlu kau jaga hidupnya sebagaimana hidupnya jasad kamu. Kama sebagaimana perkara. Qala bersabda siapa nabi, kama sebagaimana hadis. Qala bersabda siapa nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, karena ada siapa man hayyan itu hidup bil ilmi dengan ilmu, man barang siapa hayyan itu hidup bil ilmi dengan ilmu, lam yamut maka tidak akan mati siapa man abadan selama-lamanya. Barang siapa orang itu hidup dengan ilmu, orang itu sudah hidup dengan ilmu, kamu yang fokus saja. Tangan kamu yang fokus, tangan kamu itu loh. Tangan kamu pegang kitabnya baik. Paham? Barang siapa orang itu sudah hidup dengan ilmu, maka hakikatnya ia hidup terus sekalipun sudah mati. Dalam ala-ala gimana? Wadul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu ya. Nah, kalau orang yang punya ilmu itu hakikatnya hidup terus menerus sekalipun tubuhnya sudah hancur di dalam tanah. Tapi wadul jahli mayitun, tapi orang yang bodoh itu sudah mati walaupun dirinya masih berjalan di muka bumi. Paham ya? Orang yang bodoh itu hakikatnya sudah mati walaupun masih jalan ke sana kemari. Lolak enggak ngerti apa-apa, ya. Tanya apa mubtada? Apa sifat wajibnya Allah? Sifat wajib enggak tahu. Tafsirnya Al-Qur'an enggak tahu. Kitab sucinya enggak tahu. Masalah-masalah hukum enggak ngerti. Jadi kayak orang mati, ya. Orang yang bodoh itu hakikatnya sudah mati walaupun dirinya masih berjalan di muka bumi. Orang yang alim, ahli ilmu itu hidup terus sekalipun dirinya sudah mati secara jasad. Seperti ini kau pelajari ini. Ini kamu belajar kitab apa sekarang? Kita belajar ini yang nyusun sudah mati apa belum? Imam Ghazali sudah meninggal zaman dahulu kala. Kitab yang di depan ini kita belajar kitab ini hidup terus, difatihai terus, padahal beliau sudah meninggal dunia. Masya Allah. Paham apa paham? Tapi kalau orang yang bodoh mau ada yang belajar ilmunya kamu, orang bodoh lalu mati seperti sudah tidak ada asarnya sama sekali. Maka pentingnya anak-anak kita ngaji. Ayo ngaji, seneng ngaji, belajar ilmu agama yang sungguh-sungguh. Paham tum? Insyaallah pentingnya ini. Man barang siapa sumaklam, maka mengetahuilah siapa kamu, anakula ilmin, sesungguhnya tiap-tiap ilmu, yutawassalu yang menyampaikan apa kullu ilmin, yutawassalu yang menyampaikan bi dengan ila fardhi ainin, yutawassalu yang menyampaikan bi dengan kullu ilm ila fardhi ainin pada fardu ain, artinya yang wajib fardu ain, fatahsiluhu maka utawi menghasilkan atau mendapatkan ilmu itu fardu ainin, hukumnya juga fardu ain. Ya, paham apa Anda di sini? Jadi tiap ilmu itu kita belajar dengan ilmu itu untuk kita lakukan kepada fardu ain kita, kewajiban kita, maka hukumnya itu fardu ain untuk mencarinya. Kamu tahu tata caranya sholat yang benar, kamu harus tahu, kamu kewajiban menjalankan sholat apa tidak?
Kamu berkewajiban menjalankan puasa apa tidak? Kamu berkewajiban menjalankan haji apa tidak? Kamu wajib meninggalkan perkara haram dan subhat dan riba dan sebagainya. Wajib apa tidak menghindari itu? Maka untuk mengetahui itu wajib hukumnya. Maka belajar ilmu itu hukumnya juga fardu ain. Hukumnya fardu ain. Kita ini umat Islam wajib bagi kita itu belajar Al-Quran apa tidak? Wajib anda untuk belajar Al-Quran. Maka wajib pula untuk ilmunya ngaji Al-Quran. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu al-muta'alliq yang berkaitan bima'rifatillah, dengan ma'rifat kepada Allah Ta'ala mahalur Allah, wa bisalati, dan dengan salat, wa zakati, dan zakat, wa saum, dan puasa, wal haji, dan haji, wa bima, dan dengan perkara ya ta'allaku yang berkaitan bil halal, dengan perkara halal, wal haram, dan haram, wa ghairi dzalik, dan selainnya itu semuanya fardun, itu wajib. Fardun itu wajib semuanya tadi. La buddha, maka wajib. La buddha, maka wajib. Atau tidak boleh tidak berarti wajib. La buddha, maka tidak boleh tidak artinya wajib. Likulli muslimin, bagi tiap-tiap muslim, wa muslimatin, dan seorang muslimah, tolabu, menuntut ilmu tadi atau mencari itu tadi, wa tahsilu, dan menghasilkan ilmu tadi. Jadi semuanya wajib. Wa iqamatu, dan mendirikannya orang kas salat, wa iqamatu, dan mendirikannya orang kas salati, seperti salat, wa zakatin, dan zakat, wa ghairihima, dan selainnya salat dan zakat. Wa yas'alu, dan meminta siapa Allah. Wa yas'alu, dan mempertanyakan siapa Allah Ta'ala mahlur Allah, an kulli mas'alatin, daripada tiap-tiap masalah, muta'alliqatin, yang berkaitan, biha, dengan itu masalah. Jadi akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Wa yu'aqibu, dan menyiksa siapa Allah, alaiha, atas itu masalah. Jadi kalau tidak dilaksanakan, kita akan mendapatkan siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'fa, dan tidak dimakfu, artinya tidak diampuni, anhu, daripada orang, bitaubatin, dengan taubat, wastighfarin, dan istighfar. Wala yu'zaru, dan tidak diuzuri. Siapa wala yu'zaru, dan tidak diuzuri. Perhatikan di sini, tidak diampuni. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca 1000 kali, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kamu minta ampun dari apa? Dosa apa? Saya tidak bisa menjalankan sholat dengan benar. Lo tidak bisa. Ya, kamu jalankan sholat yang benar harus tahu tata caranya sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, aku taubat kepadamu. Taubat dari apa? Aku tidak tahu tata caranya toharoh yang benar, istinja yang benar. Lu tidak boleh belajar, kamu harus tolabul ilm. Kalau kamu istighfarnya, kamu tadi dari apa? Aduh, saya tadi maksiat ya, tadi saya itu begini maksiat, saya tadi maksiat begini, saya istighfar. Pantas kalau gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan wajib, kamu tidak boleh istighfar. Tidak boleh istighfar, mintanya kamu harus belajar. Ya Allah, saya minta maaf kepadamu ya Allah. Loh, kenapa kamu? Aku orang Islam tapi tidak pernah baca Al-Quran karena tidak bisa baca Al-Quran. Belajar kamu, istighfarnya tolabul ilm. Paham apa paham? Paham apa paham? Dengar, masya Allah, tidak boleh istighfar, harus tahu penempatannya di mana. Ya, kalau kamu kurangnya masalah ilmu harus belajar. Perhatikan, masya Allah, harus ngaji. Senang ngaji, min sairil murtah.
Mana tadi? Oh, ya'aqabu dan disiksa siapa orang? Alai ya'aqabu dan alai atas orang, kamu ya'aqabu sebagaimana disiksa siapa orang ala tarkis salat atas meninggalkan salat, wa zakat dan zakat wa ghairihima. Wayaf suku. Nah, wayaf suku itu tulisannya wayaf ada tasjidnya dihilangkan itu ya. Wayaf suku dan fasik siapa tarikuha orang yang meninggalkan thalabul ilmi ngono ae wis. Kama yafsuku sebagaimana dihilangkan tasjidnya itu kelebihan. Kama yafsuku sebagaimana fasik siapa tarikus shalah orang yang meninggalkan salat. Jadi meninggalkan belajar tentang ilmunya salat, ilmunya zakat, ilmunya bersuci itu wajib meninggalkannya, hukumnya fasik. Sebagaimana orang meninggalkan zakat, meninggalkan salat juga hukumnya fasik. Paham? Wa ghairima dan selainnya itu semuanya salat dan zakat min sairil furud daripada selebihnya kewajiban-kewajiban. Wa yaskutu dan gugur anis syahadah daripada bersahadat kama yaskutu sebagaimana gugur siapa tarikus shalah orang yang meninggalkan salat anha daripada syahadah. Wa ala hada dan atas ini ulima diketahui apa ahkamu fardil kifayah. Wa ala hada atas ini loh. Atas ini mau belajar ilmu, maka ulima akan diketahui apa ahkamu fardil kifayah, apa hukum-hukumnya fardhu kifayah, wa sunnah al muakkadah dan sunnah-sunnah muakkad, wa ghairil muakkad dan yang tidak muakkad, wal mandub dan yang disunahkan, wal mustahab dan yang disenangi atau yang disunahkan juga. Wa ulima dan ketahui aidon begitu juga apa hurmatu ta'allumima, apa keharamannya mempelajari perkara, apa hurmatu ta'allumima, apa keharaman mempelajari perkara, yutawassalu yang bisa menyampaikan bi dengan ma, yutawassalu yang menyampaikan apa bi dengan ma ilal haram dan haram. Dan diketahui dengan kamu belajar ilmu itu kamu mengetahui mana-mana yang diharamkan, mana-mana yang dibolehkan. Oh, kalau belajar ini haram, belajar ini boleh. Kata alumis sihri seperti belajar santet. Kata alumis sihri seperti belajar ngilmu santet, ngilmu tenung, ilmu jengges, ilmu leyak, ngilmu apa lagi? Ilmu-ilmu itu. Saya ini yang berikutnya ini apa ya? Wanaronjat saya cari di kamus belum ketemu saya. Padahal kalau ini pokoknya perkara yang diharamkan, jadi ilmu yang diharamkan, ya. Wanaronjat itu saya tidak ketemu di kamus. Wanujum dan ilmu-ilmu perbintangan, ilmu-ilmu perbintangan. Oh, kamu kalau nikah bintang itu harus sana ini ilmu-ilmu gitu itu. Ya kayak peramal-peramal ya. Al-muharramat yang diharamkan. Suila ditanya siapa Nabi SAW, ayul a'mal afdol, manakah amal yang lebih utama ya Rasulullah? Ayul a'mal, manakah beberapa amal afdol yang lebih utama? Rasulullah ditanya, apakah amal yang paling utama? Qala ngendika siapa Nabi alaihi atas Nabi as-salat semoga keselamatan wassalam al-ilmu. Jawabnya Rasulullah apa? Apa yang paling utama di muka bumi ini? Al-ilm. Fakil maka dikatakan, maka diceritakan. Ayul amal turid ya Rasulullah. Manakah amal yang engkau kehendaki ya Rasulullah? Turid yang menghendaki siapa Tuhan ya Rasulullah. Ayul amal manakah suatu amal turid menghendaki siapa Tuhan ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam al-ilmu. Ya apa yang dikehendaki itu ya Rasulullah? Al-ilmu. Jadi yang lebih utama apa? Bagil maka dikatakan tus'al anil amal, tus'al ditanyakan anil amal daripada amal, wa tujibu dan menjawab. Tus'alu ditanyakan siapa Tuhan anil amal daripada amal, wa tujibu dan dijawab siapa Tuhan anil ilmi daripada ilmi ya Rasulullah. Faqala ma tus'alu ditanya siapa Tuhan anil amal, wa tujibu anil ilmi ya Rasulullah. Faqala maka ngendika sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, innal amal sesungguhnya amal al-qalila yang sedikit ma'al ilmi beserta ilmu yang fa itu ada manfaatnya. Innal amal al-qalil
amal yang sedikit tapi dengan didasari ilmu itu ada manfaatnya. Wa innal amal, dan sesungguhnya amal al-katsir yang banyak, wa innal amal, dan sesungguhnya amal al-katsir yang banyak, ma'al jahli, beserta bodoh, la yanfa'u, tidak manfaat. Amal pun banyak tapi bodoh, tidak tahu ilmunya, tidak didasari ilmunya, maka tidak bermanfaat. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, anallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadi mahalur Allah, ja'ala, menjadikan siapa Allah, al-ilma, pada ilmu, wasilatan, pada perantaraan, wasilatan, pada perantaraan, ila kulli fadilatin, pada tiap-tiap keutamaan, ila kulli fadilatin, pada tiap-tiap keutamaan. Wa annal ilma, dan sesungguhnya ilmu, la yazdadu, akan bertambah-tambah, bi, dengan ilmu, siapa asyarifu, orang yang mulia, sarafan, pada kemuliaannya. Orang yang mulia tambah mulia dengan ilmu. Wa yarfa'u, dan mengangkat siapa Allah, wa yarfa'u, dan mengangkat siapa Allah, al-abida, pada budak, al-abida, pada budak, ila majalisil muluk, pada kedudukan raja-raja, ila majalisil muluk, pada kedudukan raja-raja. Orang yang bodoh, orang yang budak, tidak ada artinya apa-apa. Orang yang remeh-temeh, orang yang tidak berharga, orang yang di tengah masyarakat tidak ada artinya. Tapi dengan ilmu akan dimuliakan kedudukannya seperti raja-raja. Perhatikan ya, orang bodoh, kamu umpamanya anaknya orang miskin, orang kampuang, orang kampung itu orang kampuang, orang desa, orang badui, orang yang tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau kamu ngalim, kamu alim, kamu belajar sungguh-sungguh, maka kamu akan diangkat kedudukan kamu oleh Allah seperti raja-raja. Paham apa paham? Makanya jadi orang sungguh-sungguh belajar ilmu, maka kamu akan mulia. Belajar ilmu, ngalim, diamalkan ilmunya, pasti kamu akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Semoga kita semua ahlan zurriyatana, masyarakat kita termasuk orang-orang diangkat derajat kita dengan ilmu, dijadikan kita menjadi orang-orang ahlul ilmi wal khair, wa la taj'alna min ahli syarr wal dhair, wa aktub lana Allahumma as-sihha wal afiyah wassalama fid din wa dunya Allah, wa ja'alna min aswal al-'izz al-islam wa aqidah sunnah wal jamaah ya ila yaumil qiyamah. Aw isra sallallahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.